Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran untuk yang ketiga kalinya dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kemarin sudah kita sampaikan, ada beberapa teori masuknya Islam yang ada di Indonesia. Ada 4, ada teori Makkah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Yang kemarin sudah kita jelaskan secara detail, dan kalian bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi beberapa kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu diantaranya ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan. Nah, utamanya di Sumatera adalah kerajaan Islam Samudra Pasai, kemudian ada Aceh Darussalam, ada kerajaan Malaka, kemudian di Jawa dan Demak, Pajang, Mataram, dan juga ada yang di Banten dan di Cirebon. Begitu pula ada kerajaan Gua Talu serta Ternate dan Tidore. Itulah kerajaan-kerajaan besar yang pada waktu dulu yaitu kerajaan Islam. Perlu kalian ketahui bahwasanya proses masuknya Islam di Indonesia itu dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu masa singgah, di mana kemarin kita terangkan ada para pedagang-pedagang Islam yang kemudian membentuk komunitas namanya Pekojan. Itu pada masa abad ke-7 sampai pada abad ke-10. Ini masa singgah, di mana para pedagang-pedagang Islam sambil berdagang dan menyebarkan Islam membentuk komunitas namanya Pekojan. Kemudian masa penyebaran, yaitu abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Ini mulai ada penyebaran. Kemudian masa yang ketiga adalah masa politik, di mana sudah mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam abad ke-13 sampai dengan abad ke-18. Ada 3 fase tersebut, ini harus kalian pahami. Nah, kerajaan-kerajaan itu antara lain tadi sudah saya sebutkan, ada Samudra Pasai, Aceh, Darussalam, kemudian di Jawa ada Demak, ada Pajang, ada Mataram, Banten, dan Cirebon. Sedang yang di Sulawesi muncul kerajaan besar yaitu Gua Talu, Ternate, dan Tidore. Itu pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, bangsa ini mengalami guncangan yang luar biasa. Namun Islam harus terus mencoba menemukan koordinat yang tepat dan titik keseimbangan. Pada akhirnya nilai-nilai Islam akan membentuk formasi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada bumi pertiwi. Dengan konsep apa? Kita selalu menghargai perbedaan yang ada di bumi Nusantara ini. Islam hadir dengan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, anak-anak, pada masa pandemi ini kita harus pandai-pandai untuk bersikap sabar, ikhlas, dan istiqomah untuk melakukan kebaikan dan belajar terus. Nah, materi ini pada bab 2 adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kalian bisa baca buku yang sudah kita sampaikan, buku elektrik itu pada masa kerajaan Samudra Pasai. Kalian baca dulu. Jadi intinya pesan kami bahwasanya pada masa Covid ini kamu gunakan untuk belajar. Jangan sampai berdiam diri atau merenungi nasib, tidak boleh. Kita harus bangga karena pada waktu dulu ada kerajaan-kerajaan, sampai ada kerajaan 12 kerajaan besar yang ada di Nusantara ini.
ini sebagai cambuk kita, sebagai motivasi kita. Kalau dulu pada masa 400 Masehi ada kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Ini kerajaan itu meskipun bukan Islam, Hindu, tapi sudah menjadi kerajaan yang hebat. Kemudian ada kerajaan Tarumanegara, itu di Jawa Barat, tahun 500 Masehi. Kemudian ada kerajaan Holing atau Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Itu kemarin sudah kita sampaikan. Ada kelompok pedagang itu mau menyerang, tapi pada akhirnya tidak terjadi. Kemudian ada kerajaan yang ada di Jawa Timur, ada kerajaan Kanjuruan. Nah, ini ada kerajaan di Palembang abad ke-7. Ini kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu dengan Sriwijaya? Bahkan orang Cina mengatakan kalau ingin pandai datanglah ke Sriwijaya pada masa itu. Kemudian ada kerajaan Mataram Hindu dan Buddha yang ada di Jawa Timur. Ini pada tahun 732 bersamaan dengan berdirinya ada dinasti Abbasiyah, ada kerajaan Hindu, kemudian berdiri dinasti Abbasiyah bersamaan kerajaan Buddha yang masih ada peninggalannya, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Itu kerajaan Mataram. Kemudian kerajaan Kediri di Jawa Timur abad ke-12 di Kediri. Kemudian Singosari juga di Jawa Timur. Ini kerajaannya pada tahun 1222 sampai 1292. Baru berdiri kerajaan Mojopahit. Nah, ini Mojopahit itu tahun 1293 sampai 1520. Nah, ini kerajaan yang terbesar pada waktu itu. Kemudian ada kerajaan Bali di Bali dan kerajaan Sunda di Jawa Barat. Jadi itu anak-anak sebagai motivasi kalian bahwasanya dulu ada kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia, kemudian disambung dengan kerajaan-kerajaan Islam juga yang ada di Indonesia. Mari semangat, Indonesia sudah memasuki bulan Agustus yang biasa kita peringati hari kemerdekaannya. Kita semangat untuk selalu belajar, memperoleh ilmu di masa pandemi ini. Dan kami kalian pelajari pada materi yaitu Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan pertama kali yang Islam, kerajaan Islam yang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.